adik-adik, apa kabarnya? Kami berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya Kak Yudis ya. Sudah lama kita tidak sekolah minggu sama-sama di gereja. Tentunya kami harap adik-adik semuanya termasuk kita juga ya Kak ya. Kak Yudis sehat? Kabarnya puji Tuhan baik kan ya? Aduh puji Tuhan, Tuhan baik sekali sama kita. Nah, tak terasa ya Kak ya, sudah 2021 bertemu lagi di Sekolah Minggu Paskah 2021. Boleh tahu Kak temanya apa? Tuhan Yesus beserta kita kan ini temanya. Tuhan Yesus beserta kita. Benar, karena kita tahun ini bisa Paskah lagi, semua itu karena penyertaan Tuhan. Oke, kita akan sama-sama menyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian yang menyatakan, Mari datang pada Tuhan. oke, ayo adik-adik semangat ya, kita menyanyinya pakai gerakan tentunya. Mari datang pada Tuhan sekarang. Mari datang pada Tuhan sekarang. Mari datang pada Tuhan sekarang. Dia mengasihimu. Mari datang pada Tuhan sekarang. Mari datang pada Tuhan sekarang. Mari datang pada Tuhan sekarang. Dia mengasihimu. Yesus, 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 Yesus menghiburkan hati. Yesus, 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 Yesus menghiburkan hati. Yesus, 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 Yesus menghiburkan hati. Dia bebaskanku. Mari datang pada Tuhan sekarang. Mari datang pada Tuhan sekarang. Mari datang pada Tuhan sekarang. Yang mengasihimu. Yesus, 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 Yesus menghiburkan hati. Yesus, 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 Yesus menghiburkan hati. Yesus, 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 Yesus menghiburkan hati. Dia bebaskanku. Oke adik-adik, kita akan sama-sama minta pimpinan Tuhan untuk ibadah kita pagi ini yang akan dipimpin oleh Kak Yudis. Silakan Kak Yudis. Oke, sebelum kita memulai sekolah minggu Paskah kita, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih menjaga kami sampai dengan saat ini. Terima kasih juga karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami sama-sama bersekolah minggu dalam perayaan Paskah. Kami akan memulai dengan sekolah minggu kami. Mari Tuhan Yesus berkati kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, dalam ibadah sekolah Paskah kita saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, ada satu senjata yang harus kita siapkan sebelum kita membaca firman Tuhan kan ini. Benar sekali Kak Yudis. Apa itu? Alkitab. Alkitab. Adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Kalau yang belum gimana Kak? Kita kasih waktu ya, adik-adik siapin ya. Kita hitung aja sampai 5. Boleh kan Eli? Oke, sama-sama kita hitung ya. Adik-adik, langsung lari ya. Ambil Alkitabnya, siap Alkitabnya, langsung dipegang. Ya, kita hitung sampai 5 semuanya sudah siap. Kita sama-sama hitung Kak. 1, 2, 3, 4, 4, 4,5
kita membaca firman Tuhan, Kakak Nelly akan memimpin kita dalam doa firman. Oke, tapi sebelum itu kita sama-sama menyanyi Ku Buka Hatiku. Dengan sungguh kita nyanyikan pujian ini. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. sekali lagi kita mengangkat pujian ini dengan lebih sungguh. Bukan hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang mau menerima firman. Berikan kami telinga untuk mau mendengar. Tuhan Yesus, tolong kami juga untuk kami dapat melakukan firman dalam hidup kami. Berfirman bagi kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Amin. Shalom adik-adik, selamat merayakan Paskah untuk adik-adik semua. Nah, dalam perayaan Paskah kita hari ini, kakak akan menceritakan sebuah cerita yang indah sekali untuk adik-adik. Silahkan adik-adik buka Alkitab adik-adik masing-masing dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Silahkan adik-adik membacanya ya. Adik-adik, silahkan duduk yang manis untuk mendengarkan ceritanya. Suatu hari, ketika masih sangat pagi,
ada seorang perempuan bernama Maria Magdalena datang ke sebuah kubur. Ternyata Maria Magdalena datang ke kubur Tuhan Yesus. Maria Magdalena datang untuk melihat mayat Tuhan Yesus. Tapi ketika Maria sampai di sana, Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi. Maria sangat bersedih dan Maria menangis di dekat kubur Tuhan Yesus. Maria sangat sedih. Dia tidak pulang. Dia tetap ada di kubur Tuhan Yesus. Di kubur itu ada 2 orang malaikat Tuhan yang bersama-sama dengan Maria. Mereka bertanya kepada Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu Maria berkata kepada mereka bahwa ada orang yang telah mengambil mayat Tuhan Yesus dan membawanya pergi. Tapi Maria tidak tahu kemana orang-orang itu membawa mayat Tuhan Yesus. Maria kembali bersedih dan Maria terus menangis karena dia tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Maria tidak sadar kalau di kubur itu Tuhan Yesus juga ada. Lalu Tuhan Yesus menyapa Maria. Maria, lalu Maria menjawab, "Rabuni." Adik-adik, Rabuni artinya guru, karena Tuhan Yesus adalah guru bagi Maria Magdalena dan murid-murid yang lain. Setelah Tuhan Yesus memanggil Maria dan Maria menjawab Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan satu perintah kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena diminta oleh Tuhan Yesus untuk pergi dan memberitahukan kepada murid-murid yang lain kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu Maria pergi dan Maria memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Adik-adik, Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu tidak meninggalkan Maria Magdalena dan murid-murid yang lain. Tuhan Yesus beserta dengan mereka semua. Tuhan Yesus dekat dengan Maria Magdalena dan murid-murid yang lain. Nah, adik-adik tahu kalau Tuhan Yesus dekat dengan mereka, itu berarti Tuhan Yesus juga dekat dengan adik-adik semua. Tuhan Yesus tidak jauh, Dia dekat dengan adik-adik. Meskipun saat ini adik-adik tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung seperti Maria Magdalena waktu itu, tapi Tuhan Yesus datang kepada adik-adik dalam banyak sekali cara. Meskipun adik-adik tidak bisa bersekolah minggu di gereja karena virus corona, Tuhan Yesus datang dan menyapa adik-adik di rumah adik-adik masing-masing. Ketika adik-adik bersekolah minggu di rumah, itu artinya Tuhan Yesus datang dan bertemu dengan adik-adik di rumah adik-adik masing-masing. Tuhan Yesus datang dan menyapa adik-adik untuk memberikan pertolongan kepada adik-adik. Meskipun adik-adik tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa diajari oleh Bapak Ibu guru di sekolah, tapi ada orang tua di rumah yang selalu siap dan bersedia untuk mengajari adik-adik di rumah. Nah, itu berarti Tuhan Yesus dekat dengan adik-adik. Tuhan Yesus datang dan menyapa adik-adik dalam banyak sekali cara. Tuhan Yesus tidak jauh, Dia ada di dekat adik-adik semua. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus selalu dekat dengan adik-adik semua, maka adik-adik pun harus tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Jangan jauh dari Tuhan Yesus. Adik-adik harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam semua situasi. Ketika adik-adik senang, Tuhan Yesus ada. Ketika adik-adik sedih, Tuhan Yesus juga ada. Adik-adik,
Apakah adik-adik bersuka cita setelah mendengarkan cerita ini? Pasti iya kan adik-adik, setelah adik-adik tahu kalau Tuhan Yesus dekat dengan adik-adik semua. Setelah mendengarkan cerita ini, adik-adik boleh pergi dan menceritakannya juga kepada semua orang yang adik-adik temui. Orang tua di rumah, teman-teman yang tidak sempat hadir. Ketika adik-adik bertemu dengan mereka, adik-adik boleh menceritakan cerita ini kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga tahu kalau Tuhan Yesus dekat dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik melalui cerita firman Tuhan yang adik-adik dengar hari ini. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman-Nya menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani hidup setiap hari. Nah, kita akan masuk dalam Ayat hafalan. ayat hafalan. Oke, Kak Yudis, hari ini ayat hafalan kita dari kitab mana? Dari kitab Yesaya 41 ayat 10a kan Eli. Ayat 10a. Nah, nanti kita berdua duluan mengucapkan ayat hafalan kita, terus nanti adik-adik ikut ya di Iya, rumah ya. iya. Oke, sama-sama ya. Kita Iya. Kak Yudis. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Kita sekali lagi dengan menggunakan gerakan ya Kak ya. Adik-adik di rumah ikut gerakan Kak Yudis dan Kak Nelly ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Sudah bisa adik-adik? Tepuk tangan untuk semua. Nah, itu ayat hafalan kita minggu ini di sekolah minggu Paskah ya Kak Yudis. Nah, kita akan lanjut untuk memberikan persembahan. Adik-adik, disiapkan ya persembahannya yang sudah Mama Papa kasih. Oke, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke, sama-sama kita menyanyi Ku menang, ku menang. Semangat ya. Tak terasa ya Kak Yudis ya, kita sudah sampai di Penghujung ibadah Paskah saat ini kan Eli. Iya, aduh. Dan bersyukur bahwa Tuhan masih
menyertai kita terus ya Kak ya. Tuhan masih beserta kita. Wah, senang-senang. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama menyanyikan pujian yang menyatakan arti kehadiran. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Jelina. Shalom adik-adik, kita telah sampai di akhir ibadat kita hari ini. Mari kita mengakhirinya dengan doa syafaat dan sekaligus doa penutup. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Puji Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah mengakhiri ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Bapa anak-anak yang baik, kami anak-anak-Mu bersyukur atas firman yang boleh kami dengar hari ini, bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami dalam keadaan apapun, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus Kristus, mari menguatkan kami dengan firman-Mu pagi hari ini, dan kami boleh bawa pulang itu dalam rumah kami masing-masing. Bahkan lebih daripada itu, kami boleh melakukannya hari lepas hari ya Bapa. Kami juga berdoa atas persembahan yang telah kami berikan. Biarlah semua yang kami berikan tulus dari hati kami ya Bapa. Sebentar kami akan pulang, Tuhan Yesus memberkati kami. Yesus Kristus, kami juga datang terkhusus untuk mendoakan sekolah minggu kami selama pandemi. Kami anak-anak yang
tidak bisa bersekolah minggu bersama-sama di gereja, tetapi Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kemampuan sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Mari kita pulang dan membawa sukacita damai Yesus Kristus. Salam adik-adik. Salam. Pertama dengan tangan, gerakan ke
semangat. Apa pegang